Oi, 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 lihat, kedua mereka pasti ada hubungannya bukan? Pasti, denger-denger pembela kota Wu yang baru ini punya istri cantik di rumah, memangnya masih punya selera seperti itu? Ya, semuanya bekerja dengan rajin hari ini. Bayangkan Sun bawalah pasukan dan terus cari korban selamat. Bayangkan Rigi, kamu bertanggung jawab mengubur jenazah. Galilah lebih dalam untuk mencegah penyebaran wabah. Kamu harus mengerti ini. Ya siap, kata anak buahnya yang menyepelekan MC kita. Saudara-saudara, kalian sudah bekerja keras hari ini. Perak ambil untuk membeli anggur nanti, kata sang MC yang ngasih semangat kepada sang MC. Seperti pejabat-pejabat Konoha yang melihat uang suap, sepertinya mereka langsung matanya menjadi hijau. Oh, ini uang love banget, kata sang penjaga di sini. Ya amplop. Pembela kota Wu sangat sopan. Kami akan mengikuti semua perintah pembela kota Wu. Jika Anda bilang ke timur, maka kami ke timur. Anda orang yang gigih rendah hati, tidak akan pernah ke barat, bukan? Di sini korban selamat di kota desa Delei habis perampokan. Wah, lumayan banget juga banyak yang selamat. Syukurlah. Apakah Buzang ada di sini? Siap, saya adalah pembela kota yang baru alias wali kota. Wungzi, saya telah mengabar cetak biru. Kalian bisa meminta setiap rumah tinggal menggali sesuatu cetak biru itu. Lalu hubungi Barzong lainnya. Saya ingin pastikan di bawah yuridiksi Yungzu setiap desa adalah benteng dan setiap rumah tangga adalah penjaga, kata sang MC. Oh, itu sangat bagus Bapak Wali Kota. Aku pengen memastikan denah perang terowongan dan juga perang terowongan memasang perangkap pengendalian dengan ribuan banyak jebakan. Bagus, seperti ini yang aku inginkan. Mulai sekarang, baik itu perampok maupun pasukan Jingko akan membuat kalian semua tenggelam dalam lautan perang rakyat yang luas, batin sang MC. Berpindah tempat di jalanan kota Yonggo. Sepertinya tampak keperkotaan yang rapi. Dari hari ketiga setelah Wuzi pergi ke desa untuk membasmi perampok dan Jiangling menunggu di persimpangan setiap senja mengharap sang suami sudah pulang. Dari ketiga istrinya ini yang setia. Sudah 3 hari si Dalang ini, aku tidak tahu apakah Wudalang terluka atau tidak. Hidup seolah sempurna, mengapa dia harus menyelamatkan orang? Padahal sudah punya istri cantik, batin sang istri. Nenek, kamu ini pikirannya gimana? Kau sudah berdiri di sini selama hampir 1 tahun loh. Sinceng, kembalilah bersikap dan beristirahat seperti istri-istri pejabat yang leha-leha saja. Dia itu dilindungi oleh Tuhan karena menjaga orang baik. Kamu ini nggak paham ya. Culan, kamu tidak tempe. Perampok itu luar binasa. Bisa saja suami kita kenapa-napa, aku jadi khawatir. Menjalankan bisnis teh sangat bagus, aman dan stabil. Kenapa dia malah jadi pejabat yang korup? Dan seperti pejabat-pejabat di Konoha itu. Aku dijual di usia 9 tahun untuk menjadi gadis pelayan di rumah keluarga kaya. Dan kemudian karena nyonya iri, dia memaksaku menikah dengan Dalang. Aku berbeda jika Dalang hanya pendek, tetapi dia juga sama sekali tidak berguna dan tidak bersemangat. Ketika aku diganggu oleh beberapa preman lokal, dia hanya menghindar dari mereka. Dan kemudian kami melarikan diri dari kota Kunghe ke Yunggu. Itulah awal mulanya. Tetapi ada orang jahat di mana-mana. Beberapa hari setelah tiba di Yonggo, Dalang dihakimi dan terluka parah karena tidak membayar uang keamanan selama menjual sobing. Tetapi sejak hari itu Dalang berubah drastis. Dia menjadi lembut, perhatian dan tahu cara merawatku. Nyonya buka mulut dan aku pun jatuh cinta di hari itu. Pria modern Wuzi bertukar tempat dengan Wudalang asli dengan sistem juga memperbaiki momo
memori semua orang tentang penampilan Dalang. Jadi mereka hanya tahu dia itu pendek dan mengesalkan. Aku sekarang hanya ingin hidup baik bersama Dalang dan melahirkan putra atau putri Dalang yang sangat kece dan cantik-cantik. Kakak, lihat cepat, ada yang kembali dari sana. Oh, bukankah itu siapa? Lihat cepat, itu pembawa kabupaten yang baru, Tuan Wu. Aku mendengar dia membunuh lebih dari 10 perampok sendirian. Melihat kepala kantor Wu sekarang, aku merasa dia terlihat cukup heroik, kata perempuan-perempuan di sana. Sepertinya sang MC kita begitu wibawa dengan pakaian pejabatnya. Sayang, engkau kan pulang? Iya, kau sudah lama menungguku. Benar sekali. Perjumpaanku dengan suamiku membuatku bahagia. Jialing, aku kembali. Aku baik-baik saja kali ini. Akhirnya kau tahu cara kembali. Apa kau tahu bagaimana aku hidup beberapa hari ini tanpamu begitu sepi dan hampa? Ayo, sudahlah, jangan membela kabupaten lagi. Kita damai saja menjalankan toko Sobing, mencari lebih banyak perak atau lebih baik daripada apapun. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak tahu harus berkata apa. Jianling, aku tahu kau mengkhawatirkanku dan mencintaiku, tapi perampok itu merugikan rakyat biasa. Mereka layak untuk dibasmi. Mereka bahkan tidak mengampuni anak-anak kecil, mencabut nyawa mereka dan untuk kesenangan-kesenangan belaka. Aku menjadi pembela kabupaten ini bukan karena jabatan resmi, tetapi untuk rakyat biasa yang kita. Itu adalah keinginanku. Tetapi kakak, pejabat itu adalah bintang surga yang turun ke dunia manusia. Ia datang ke dunia manusia untuk menyelamatkan rakyat biasa seperti kita. Jika sesuatu terjadi pada Dalang, aku juga tidak akan hidup selamanya. Jadi saat Dalang melakukan sesuatu di luar, keselamatan harus pasti didahulukan, kata sang ketiga istrinya di sini. Anjrot, istrinya mantep-mantep banget, melon-melonnya anjrit. Apa yang kukatakan membuat pasir masuk ke mataku. Wah, itu membuatku terharu. Aku lupa memperkenalkan kepada kalian semua. Ini konstable yang baru, Sun Erning. Dia adalah pengawalku. Oh, dan ketiga mata istrinya tertuju kepada wanita cantik, tinggi dan berboba besar itu. Anjrot, gede banget melonnya. Selamat Dalang, kau telah menaklukkan satu lagi kecantikan. Rupanya di sini istri pertama pun jengkel. Jiangling rupanya cemburu berat. Apa maksudmu, Pang Jialing? Dia itu kolegaku. Yamen penuh dengan pria bau, jadi dia tidak bisa tinggal di sana. Dia akan menyesuaikan diri dan tinggal di rumah kami sementara dan pindah begitu dia menemukan tempat yang baru, kata sang MC. Oh, benarkah? Aku kira hanya takut Dalang tidak akan mau melepaskannya, kata wanita cantik itu. Ini pasti kakak ipar, reputasinya memang terkenal dengan tampilan yang sebanding dengan Daewoo-chan, kata sang maestro baru itu. Oh, salam kenal. Karena dia adalah kolegamu, maka tidak masalah jika dia tinggal di rumah kami selama beberapa hari. Tampaknya di sini Pan Jianling tampak senang karena tidak menambah istri lagi. Malam hari pun tiba dan larut malam. Sepertinya sang MC melihat kebiasaan lamanya yang tampaknya berolahraga malam dengan tiga istrinya. Di sini sang Pangling tampaknya melihat dari balik pintu memperpopi mereka sedang enak-enak berat. Anjir, semua orang terlelap, inflarasi berhasil. Apa yang dilakukan wanita cantik ini rupanya mempunyai nasib atau maksud baru. Dalang, malam ini aku akan memakanmu habis-habisan. Anjrot. Malam pun semakin larut sepertinya. Pu Xiongling langsung naik di atas sang MC kita. Hei, apa yang kamu lakukan? Jiangling dan lainnya di sini sangat dekat. Makin dekat mereka makin semangat
aku, kata wanita itu. Jangan khawatir, aku akan menambahkan beberapa bumbu dan hidangan malam ini. Mereka tidak akan bangun dalam waktu dekat. Aku mendengar pembelajar wilayah Wu. Kita memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Erning baru-baru sih menderita panas dalam, sembelit dan juga wasir. Aku bertanya-tanya apakah sang wali kota Wu punya cara untuk mengobatinya. Aku memiliki satu tapi aku perlu memeriksa dulu apakah itu wasir atau lain-lainnya di dalam mereka. Tampaknya di sini rudal maut sang MC dikobok-kobok sepedemingan hingga oleh wanita itu. Aku pasti merapatkan pembela Wu untuk meriksa pejabat rendahan ini. Tampaknya di sini ada mengalami wasir campuran. Aku akan memiliki pesta raja singa abadi untuk membesarkan dan mengurangi air hujan yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Nani, dan tercengohlah wanita itu melihat rudal maut sang MC yang begitu gede. Hahaha. Ayo. Nani, langsung wanita itu merasakan kimochi tingkat dewa. Kimochi, katanya sembari teriak-teriak. Didorong oleh keterampilan keringanan perjalanan dewa 100.000 tahun. Tampaknya aku harus menggunakan roda api angin untuk tak terkalahkan. Sang MC pun mengeluarkan kekuatan maksimalnya untuk menggocek bulan supaya masuk ke gawang. Akhirnya pertempuran pun menemukan dalil dalam sejumlah besar sehingga masuk di sini. Apakah di luar bening ini wanita tua Wang saat ini meminum teh? Rupanya getaran pertempuran itu menghebohkan sekelilingnya. Sialan, aku sulit bertahan, kata wanita cantik itu. Bagaimana? Apakah penyakit sudah sembuh sejak obat dioleskan? Oke, sepertinya sang MC di atas angin di sini. Akhirnya aku sembuh, kata wanita itu. Mulai sekarang hidupku ini milik Grandmaster Wu. Kesukaan Sung Erning telah meningkat menuju 100%. Anjrot tahu-tahu sudah 100% aja. Bakat eksklusif Sun Erning terungkap. Pisau pembelah sapi Yongsha mampu mencari titik lemah hewan dengan keterampilan dan memangsanya tanpa merusak saraf hewan atau meneteskan spekutu darah. Ikatan kombinasi jenderal wanita Liang Shan syarat terbuka, kesukaan Sun Erning Hun Sunang dan Ku Dangsung semuanya mencapai 80 lebih. Efek kekuatan serangan semuanya pewirawana meningkat sebesar 15%. Berpindah di istana Simen. Di sini tampaknya ada orang yang ngamuk-ngamuk. Paku 3 inci itu benar-benar mencuri ciuman putriku, Xiu Meng Qingqi. Rupanya Simen marah-marah karena urusan yang jengkel. Apa kau sengaja membiarkan penjual sop teh itu mengambil kesempatan darimu? Ayah, putrimu tidak bersalah. Simen Daiji, rupanya dia juga ikut-ikutan dalam peristiwa itu. Setelah putrimu jatuh ke air, dia cepat kehilangan kesadaran dan pindah. Rupanya wanita yang diselamatkan ini adalah putri dari Simen Daiji, alias musuh sang MC kita. Kau pindah dan masih saja membiarkan seorang mencuri ciuman pertamamu untuk menegakkanmu. Apa kau mengira anak berusia 3 tahun itu mampu mengalahkanku? Sepertinya pertolongan pertama pada kecelakaan waktu tenggelam dikira ciuman oleh ayahnya ini. Ayah, kau harus percaya putrimu ini dong. Jangan seenak jidatnya. Lalu apa jika aku percaya padamu? Begitu banyak orang menyaksikannya dia mencoba menyelamatkanku. Kalian berdua melakukan mulut ke mulut. Rasakan ini. Rupanya sang ayah begitu marah. Di mana aku, Xiu Mengking, seharusnya menunjukkan wajahku. Ayah, bahkan hakim kota bilang dia mencoba menyelamatkanku. Langsung dihajar habis-habisan oleh sang ayah karena dikira main mata kepada laki-laki lain. Menyelamatkanmu
Bagiku itu menghancurkan diri. Ayahmu akhirnya berhasil membebaskan diri dari latar belakangnya dan baru saja akan memanjat cabang tinggi. Semuanya hancur olehmu, dasar kamu anak murahan. Rupanya di sini si Omen marah-marah, ternyata lebih baik anaknya mati daripada selamat. Rupanya si Omen Daje dihajar habis-habisan. Ayah, tolong berhenti memukulku. Putrimu ini tahu dia salah. Langsung babak belur di sini. Tak sanggup lagi siksaan dari ayahnya itu. Putriku, Anda benar-benar tahu kesalahanmu, hah? Ya, jangan pukul aku lagi, ayah. Aku sudah kapok. Apa status keluarga Chen? Ayah Chen, Qingji Chonghong, adalah mertua dari Yang Jiang Admiral penjaga imperial, dan dia atas Jiang adalah Mahaguru Jiangjing. Hah? Apakah kau tahu berapa banyak perak belanjakan dan berapa banyak koneksi yang kau gunakan untuk mengumumkan pernikahan ini? Mengingat kita akan segera berhubungan dengan Yang Jian dan Mahaguru Chai, kau harusnya tidak membiarkan penjual teh murahan menciummu di depan umum dan membuatku malu, dan kau bahkan membiarkan menyentuh tubuhmu di sana. Aku akan memukulmu sampai mati, kata Xiang Men yang benar-benar jengkel. Tuan, tolong berhenti memukulnya. Sejak kau pergi dan tidak kembali, Nona sulung yang mengurus semuanya. Nyonya kedua Ling Jian'er. Rupanya di sini istri kedua sangat marah kepada Xiaomen. Jika bukan karena kau, Tuan tidak kembali sama lebih dari setengah bulan, Nona sulung tidak akan memeriksa barang sendiri dan ia tidak akan mengalami kekacauan-kekacauan yang kau timbulkan, kata wanita cantik berambut merah itu. Tetapi tampaknya dia kalap dan langsung menghajar wanita yang bernama Ling Jong-er itu. Ah, sial. Bener-bener sial. Ibu kedua. Berani-beraninya kau, Dasar kurang ajar. Kau bahkan wanita yang keluar dari rumah bordir berani menceramahiku, Dasar tidak tahu malu. Kau hanya boneka yang aku beli. Tidak pantasnya kau mengajariku sopan santun di rumah ini. Tolong Tuan berhenti memukul. Aku akan mengajarimu berbicara terlalu banyak. Langsung dihajar saja. Tuan, ampuni hidupku, ampuni aku. Sepertinya tampaknya di sini Xiaomen benar-benar laki-laki yang kejam. Berhentilah memukul, Tuan. Kita bisa mengeluarkan uang untuk menyuap semua orang di atas dan di bawah untuk menghabisinya. Buatlah mereka yang melihatnya menutup mulut mereka. Katakan saja bahwa metode pernafasan Tuhan yang menyelamatkan Nona sulung. Di dunia persilatan ada metode pertolongan pertama seperti ini. Setidaknya kau akhiri mengatakan sesuatu yang masuk akal. Setelah dihajar habis-habisan, tampaknya dia pun keluar, sehingga tampaknya Xiaomen benar-benar laki-laki yang kurang moral. Aku akan mengembalikan setiap sen yang dikeluarkan hari ini, terutama karena aku baru saja membidik mangsa baru. Dan untuk Wungzi, aku sudah mencatat utang ini. Tampaknya laki-laki kejam itu pergi dari tempat itu. Menara Singa Kabupaten Yanggu. Aku akan memberitahu kalian berdua urusan biadaban harimau di Kabupaten Yanggu. Kantor refektur sudah tahu semua ini. Orang ini namanya Sun Kai, yang diberhentikan kemarin dari dinas. Akulah yang merusak berita ini. Laporan bahwa hakim anjing itu ceroboh dan menggelak, duduk santai menonton korban manusia akibat kebiadaban harimau. Sebuah surat pasti akan datang dan beberapa hari lagi. Tapi mengenai masalah penyelesaian kebiadaban harimau, bukankah kau membela Kabupaten Sun yang terus menuduhnya, mengatakan bahwa belum ada cukup pasukan dan itu perlu dipertimbangkan secara mendalam, kata sang prajurit yang tampaknya suka suap itu.
Jaga mulutmu, apa yang kau katakan? Bagaimana bisa orang seperti kita melawan harimau kejam itu? Pembela Kabupaten Sungwung memikirkan keselamatan kita, tetapi saja kita harus berbuat rencana yang tak terkalahkan. Tindakan hakim itu ingin mengamankan kedudukan Wungzi sebagai pembela kabupaten. Baiklah, aku akan menjanjikan kebajikan dan kebiadaban harimau itu menjadi surat kematiannya. Rupanya orang ini mempunyai pikiran picik dan licik. Nani? Tiba-tiba dia terkagetkan. Sampaikan pesanku keliling Kabupaten Yangko. Setiap bawahan lama saya dilarang membantu Uzi memburu harimau setelah urusan selesai. Aku akan memberikan hadiah berlimpah kepada mereka. Yakinlah pembela Kabupaten Sun, kalau orang itu Wongzi pun memberi kita perak, kita tidak akan berani untuk menolaknya. Bagus. Aku mau lihat bagaimana dia akan melawan harimau itu sendirian. Pada saat yang sama di rumah Wongzi alias sang MC membuat busur kompresif dan terbuat huhuai seperti di novel-novel transmigrasi yang penuh kebencian. Maksudnya transmigrasi yang pernah dibaca sang MC. Terlalu naif begitu barang-barang itu bertertangkap. Musuh bisa menirunya dengan sempurna. Hanya dengan mengembangkan senjata apilah kita bisa menciptakan kesejangan generasi yang sejati. Sepertinya sang MC berpikir keras bagaimana di masa depan teknologi akan diadopsi di masa sekarang. Karena jika kau mengambil barang ini di medan perang, pertama, kamu tidak akan tahu cara menggunakannya. Dan kedua, kamu tidak akan tahu cara membuatnya. Aku akan memisahkan setiap langkah produksi dan menyimpannya dengan sangat rahasia, kata sang MC. Senjata api yang ada di dinasti Song saat ini adalah lira api. Proses pembuatan baja kokoh dinasti Song sudah sangat maju dengan sedikit perbaikan. Meriam tangan Yongle dan meriam tangan tiga laras bisa dibuat dengan mudah. Aku akan mencari pengrajin besi yang baik besok dan bertanya caranya. Keesokan harinya di sini ada pandai besi yang sangat lihai di sini mengerjakan produk-produk. Berpindah tempat di pabrik besi tang. Tuan, benda ini bisakah Anda membuatnya? Oh, itu ya. Ya Tuhan, ini kamu ingin membangun senjata api. Oh, impossible, sampai matanya cengok melihatnya. Jangan panik, aku adalah pembela kota alias Tuan Wali Kota Wungzi. Senjata di Yomen tidak mudah bagiku untuk digunakan. Jadi aku bertanya-tanya apakah kamu bisa membangun tembok api definisi. Aku akan meminta Yomen Kota untuk menyelesaikan dokumen dan surat-suratnya resmi di sini. Jadi kamu dari pemerintahan ya. Tapi aku sungguh tidak bisa membuat senjata api seperti ini. Bagaimana dengan ini? Tanger, biarkan dia masuk. Tapi Nona, Tanger, apakah kamu tidak mendengarkan kata-kataku? Karena Nona sudah mengundangmu, silahkan masuk ke dalam. Anjrit, ada seorang perempuan yang tobrut minta amplop. Rambutnya pendek dan melonnya bergayungan di situ sangat mantap jiwa. Jadi kamu adalah Wongji, sang penjual sup teh susu yang lezat itu. Aku tidak menyangka manajermu sangat mampu menghabiskan lebih dari selusin perampok sendirian. Hanya saja mengapa posturnya sangat pendek dan cebol. Titit, rupanya di sini dia diremehkan. Duh, bisakah kamu tidak terlalu jujur saat menunjukkan kekurangan seseorang? Batin sang MC. Bolehkah aku meminta namamu, Nona? Namaku Tang Long. Panggil saja Long karena panjang. Anjir, apakah kamu Tang Long si macan loreng koin emas itu? Oh, itu adalah saudara sepupuku. Hanya seorang penjudi yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia hanya terkenal karena dia itu laki-laki yang goblok, otaknya cuil. Tingkat keterampilannya saja biasa saja, anjir.
Keterampilan besi Tuan Tonglang sungguh halus. Dia pernah membuat tombak sabit, menyediakan senjata yang tak terhitung untuk Liang San. Aku tidak menyangka gadis ini menggambarkan sebagai tidak ada yang istimewa baginya. Mungkinkah gadis ini lebih baik dari dirinya? Batin sang MC yang tercengang melihat emas di lelumpuran. Kamu ingin tahu apakah kamu bisa membuat senjata ini, Nona? Kata sang MC. Membuat tidak sulit tetapi membuatnya mampu untuk tembakan beruntun tanpa tabung peledak sangat sulit. Besi domestik tidak akan berhasil terlalu rapuh. Akan meledak segera setelah ditembakkan, kata wanita itu sambil memejam matanya. Dia belum melihat rencangannya. Aku lihat, coba kita harus menggunakan proses baja campuran, menggunakan besi tempa sebagai tulang dan besi domestik sebagai otot, menyusunnya bersama dan memasaknya sepenuhnya. Membiarkan besi domestik cair meresap ke dalam besi tempa, lalu menempa berulang kali bahan-bahan itu dan menghasilkannya dengan cara menggabungkan kekerasan dan kelembutan menjadikan satu. Itulah dapat bertahan dari ledakan misiu di dalamnya. Akhirnya luar biasa. Keterampilan juga diperlukan, dinding tabung harus seragam. Dan selain itu bentuk moncong, pengembang lubang, sumbu, dan atas pun lingkaran ini boleh dilakukan dengan buruk. Oh, selama kamu bisa membuatnya, Nona, selain membayar upah, aku juga bisa memberimu sesuatu yang unik. Bukur yang 100 kali lebih baik dari apa yang saat ini kamu timbun. Di sini dimaksud bukur adalah rokok generasi mendatang alias sangat mantap jiwa. Oh, apakah ini benar omonganmu, Kisanak? Benar sekali. Itu membuat wanita yang bernama Longtang ini pun tercengang. Baiklah, Nona Longtang, tampaknya kita mencapai kesepakatan. Kaisar Gongsang dari Song Zhougaul menggunakan lilin lebih kuno dan kayu gambal benum sebagai dasar, campuran dengan kapur boros Borneo, kristal bunga dan kendali sejenisnya untuk membuat buhur yang benar-benar luar biasa. Zheng Gaohao merupakan salah satu perwakilan puncak budaya buhur dinasti Song. Saya sangat percaya ada keahlian jika keterampilan di masa modern seluruhnya keluarga Haozong akan semuanya menjadi seniman tanam rokok merokok alias buhur ini. Berpindah tempat di zaman Kabupaten Yanggu. Pembela Kabupaten Wu, kamu akhirnya tiba. Mengistirahatkan menunggumu di halaman depan. Oh, benarkah? Aku ingin tahu urusan penting apa yang ditunggu oleh Mengister Kabupaten. Ketika tidak ada orang di sekitar, panggil saja aku kakak ipar. Memang ada urusan apa yang sulit? Rupanya di sini tangan dari Mengister ini sampai gemetaran. Kantor wilayah menggunakan kata-kata kasar, mengatakan bahwa Kabupaten Yunggu mengabaikan tugas dan hanya menonton ancaman harimau melalui orang dan memberiku batas waktu 10 hari untuk menyelesaikannya segera. Seperti itu ya. Ini pasti hantu dari pembela Kabupaten Sung yang digantung itu. Saat ini Yunggu juga aktif bersikap untuk urusan perangkat 3 Yunggu. Jika ancaman harimau tidak dihilangkan, rute perdagangan tidak akan lancar, yang memang mengharuskan massal. Adik Wungji, tercinta, aku tahu berburu harimau itu memang sangat berbahaya. Tapi saat ini aku benar-benar tidak punya cara lain untuk mengiyakannya. Tenang aja kakak. Mengenai ancaman harimau, adikmu akan melakukannya yang terbaik. Baik, bantuan apapun yang kamu butuhkan, katakan saja. Ingat, kamu harus memperhatikan keselamatan. Kamu bisa membiarkan para pemburu, petugas dan Yaman dan pemanah menepati garis depan. Dan kamu tinggal ongkang-ongkang di belakang saja. Di koridor taman rupanya. Kakak Wungzu, ada apa? Bisakah kamu tidak pergi melawan harimau itu? Rupanya di sini pacar sang MC juga ikutan panik.
Kesukaan Sung Son Wan saat ini masih 65%. Oh, tidak. Harimau itu melukai orang. Sebagai pembela kabupaten yang pemberani alias saat ini aku harus menanggung keamanan daerah ini, bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Tapi aku sangat khawatir. Aku khawatir pada kakakmu. Ah, gadis bodoh. Itu hanya cacing besar alias harimau yang seperti kucing ul-ul milik sang MC. Aku kakakmu bisa membunuhnya dengan santuy sambil kipas-kipas angin di rumah. Nona Gungsun, mengapa kamu begitu gugup tentangku? Oh, apa kamu ingin mendengar kebenaran? Tentu saja, aku ingin mendengar kebenaran. Itu karena aku menyukaimu. Langsung dicipok saja di sini oleh wanita yang mempunyai melon gede itu. Di sini rupanya ada pengakuan Gong Sung Wang alias sang MC ditembak perasaannya cinta. Selama 3 hari kau pergi untuk membantu warga desa. Aku khawatir setiap saat padamu. Aku tahu aku telah jatuh cinta padamu pada orang yang mempunyai suami. Karena Song Nan muda telah memberikan perintah Wung Zai Kung akan berbagi beban padamu. Rupanya di sini perasaan Nona Go tercampur adukan dengan kenangan sang MC waktu itu. Aku ingin bersamamu untuk waktu yang sangat lama. Sang MT penuh dengan pesona sehingga memikat wanita lain. Tapi aku sangat pendek dan jelek. Aku tidak peduli dirimu. Aku hanya seorang pembela wilayah yang tidak mungkin sebanding dengan diri Anda. Aku tidak peduli dengan itu. Aku sudah punya istri dan juga mempunyai selir di rumah. Aku tidak peduli, katanya seperti itu. Lalu apa yang kau suka dariku? Aku hanya peduli apakah kau bisa tetap di siku selamanya. Anjrot, rupanya di sini sang MC mau nambah selir, yaitu 1 istri, 3 selir. Tampaknya di sini Panlu juga ikutan nongkrong di sono untuk menyaksikan. Ini anjrot, semuanya kenapa melonnya gede-gede itu? Anjrot, anjrot. Sepertinya aku datang di waktu yang salah, Tuan Wungsi. Tingkat kesukaan Sung Erning telah mencapai 100%. Wah, anjir, di sini karena banyak sekali selir, admin sendiri pun tampaknya lupa dengan namanya. Tidak, Erning, kau datang di waktu yang tepat. Izinkan ku lakukan seseorang naik padamu. Wan menyapamu Nona. Lupakan saja, kau akan segera melawan harimau. Jadi aku akan memberimu sedikit hadiah. Mereka pun berpadu dalam melodi. Oh, begitu aku selesai melawan harimau, kali ini aku akan membahas asal-usul kehidupan dengan kalian berdua. Tampaknya sang MC mau menambah menjadi 4 selir, 1 permaisuri. Anjrot. Beberapa saat kemudian diisi anjing sang dong pun datang. Woi, apa yang kau lakukan? Oi, melawan harimau langsung, tolong. Siapa yang gila di sini? Apa kau pikir semua orang adalah pejuang hebat seperti Dewa Taisu di bumi ini? Serangan kepala harimau dewasa sangat kuat. Bahkan jika sistem memberiku fisik Raja Xingyu selama 30 detik. Tidak perlu sebegitu nekat sih, batin sang M. Aku akan melatih anjing untuk mencari tempat persembunyian harimau itu. Kemudian aku akan melemparkan beberapa granat modifikasi kepadanya. Ditambah meriam tangan 3 laras untuk melihat apakah ia akan mati setelah berhasil kali ini. Aku percaya prestasiku akan meroket. Dan semoga beberapa pengikut berhak yang baik akan datang untuk bergabung denganku, bating sang MC. Wuzi menundukkan Sun Erning dan membuka kemampuan baru. Begitu prestasinya meningkat, itu akan memicu acara para pahlawan datang untuk bergabung karena kegaguman. Waktu untuk membeli bahan meningkatkan Mesiu dinasti Song dan membuat beberapa granat tangan. Aku memang jenius. Tampaknya anjing dan sang MC tingginya nggak begitu jauh. Di kediaman yang rupanya banyak orang yang berbisik-bisik sedang berdemo di depan
depan rumah. Nani, ada apa ini? Meng Yulau, kau kukatakan pembunuh suami. Keponakanku Yong Songzi dulu pria yang sangat sehat. Sudah berapa lama kau menikahinya, tapi dia kau kutuk sampai mati. Kau pembawa sial, kata ibu-ibu gembrot yang ngomel-ngomel di sini. Namanya adalah Bibi Zhang Yongzing, Nyonya Zhang, kita panggil seperti itu aja. Kaulah reinkarnasi pembawa sial. Kemanapun kau pergi, kau pembawa bencana. Anjrot, nampaknya ada lagi wanita cantik yang bahenol monol-monol. Rasa bahenol ini namanya Meng Yulau alias wanita terkutuk. 50 tael perak ini ternyata sepadan selama bibi agung dari keluarga Yang. Ini datang setiap hari untuk membuat kegaduhan di pintu masuk keluarga Zhang. Anjir. Ketika waktunya ini, Tai, aku akan melemarnya untuk melindungi aset keluarga yang kecil itu. Bukankah Meng Yulau harus patuh menyerah padaku, kata Singmen. Rupanya akal bulus adalah orang ini yang rupanya manusia si jahat. Pembunuh suami, kau mengutuk keponakanku sampai mati, kata ibu-ibu rempong ini. Kembalikan kehidupan keponakanku. Tiba-tiba dia pun terkaget di sini. Oh, no! Tiba-tiba dia mengalami serangan jantung dan mampus di tempat itu. Patung sampai mati. Dia pembawa sial. Dia adalah setan yang merusak keluarga, kata orang-orang ini. Apa yang kalian lakukan? Tiba-tiba sang MC melindungi wanita yang bernama Meng Lau itu. Aku adalah pembela kota Wu Zongzi alias hukum pidana Song Hukum Pemberontak dan Lintas Generasi. Dengan jelas menyatakan mereka yang membunuh atau melukai orang lain tanpa izin akan dihakimi sebagai pembunuh yang disengaja. Pelanggaran ringan menghadapi kerja paksa atau pembuangan, sementara pelanggar berat menghadapi hukuman mati dengan digantung di alun-alun menggunakan tali kotang, kata sang MC yang tampaknya membacakan hukuman bagi orang yang melanggar. Rupanya pendemo ibu-ibu ini juga keras kepala. Pembawa sial ini suaminya mati dan sekarang ia menyebabkan kematian Nyonya Yang. Kita melakukan keadilan atas nama surga. Oh begitu. Apakah kau melakukan keadilan atas nama surga atau hanya iri kepada janda kaya? Aku akan tahu setelah akan melakukan pemeriksaan, kata sang MC di sini. Dengan ilmu medis yang dikuasai oleh sang MC, sepertinya dia menggunakan detak nadi untuk melihat. Pupil dialosi dan tidak merespon cahaya. Tidak ada naik turun dada ataupun yang lainnya. Suaminya lihat tidak ada satu luka pun di tubuhnya. Lagi pula saya dengar bibi yang bisa makan 2 mangkok besar setiap makan dan paling suka daging berlemak itu sekarang meninggoy secepat ini. Dia pasti dihukum mati oleh setan ini. Pikul sampai mati, katanya. Omong kosong macam naon iya. Kamu ucapan itu adalah omong kosong. Wajah almarhum memar dan ungu. Itu fibrillasi partikular yang disebabkan oleh infrak mikor akut yang menyebabkan henti jantung dan kematian mendadak. Hah. Bahkan jika aku melakukan CRA sekarang, ini adalah dinasti Song Ultra, tidak ada fibrillasi dan adiminator EKG. Bangan obatan-obatan apalagi yang kutemukan. Rupanya ini adalah bahasa kedokteran yang kamu tahu apalah. Oke, lanjut ke cerita. Apalagi lab ketersediaan untuk PCI, desah dia tidak akan bisa selamat, batin sang MC. Infok apa sih? Fasme apa? Tidak pernah mendengar ini, kata orang-orang kuno yang bodoh minta ampun. Mungkinkah pembela daerah Wung yang baru diangkat ini
Patriark atau janda ini ada dengan sengaja menciptakan alasan untuk membela dia. Rupanya Singman di sini pun agak senang, dia pun masuk dalam jebakan. Sialan Wungzi ini, berani-berani kau menyembuh buan terlangku alias merebut incaranku. Aku akan menghancurkan reputasimu kali ini. Kelas kecil Jianglin. Dalam cerita asli, So Meng King sedang berniat untuk memanfaatkan Panjalin bahwa Meng Yonglun kaya. Dia telah menetapkan tanggal pernikahan sebelumnya bertemu dengannya. Tujuan utama adalah menikah dengan Youlong dan untuk uang. Di sini cerita aslinya. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Bagaimana keselanjutannya? Jangan lupa untuk subscribe supaya admin tambah bahagia. Yuk, kita lanjut. Ting, sistem mendeteksi So Meng King ada di dekat sini. Memicu pencarian interaksi Meng Yonglao. Hadiah penyelesaian pencarian favorit Meng Yonglao tambah 30. Mesin pemintal pedal 3 pedal dan cetak biru mesin pemintal benang besar dan kecil berdaya geser air. Mesin pemintal pedal ini dengan 3 pedal ini bisa menggandakan efisiensi pemintalan. Dan mesin pemintalan besar air itu dengan teknologi pemutar kincir air memasuki revolusi industri di masa depan memadai sekarang. Semua orang di Siak kita akan punya pakaian milik sendiri dan dipintal oleh ibu-ibu. Oke, terima kasih atas hadiahnya adik Simen. Begitu. Dengar Tuan Wu, membunuh puluhan perampok sendirian kamu tidak boleh merusak reputasi baik seumur hidup dengan tergoda oleh wanita sialan itu, kata orang-orang. Biarkan aku memikirkan bagaimana menyakiti ini disebut dengan dinasti Song. Aku paham sekarang. Ini adalah gejala pemutusan medula jantung yang mendadak. Pasien memiliki kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Di bawah gistar emulasi pembuluh darahnya membengkak. Medula jantungnya robek dan dia meninggal dalam sekejap, kata sang MC. Kondisi ini terbentuk selama bulan dan tahun, jadi tidak ada hubungannya dengan Meng Yulao. Rupanya wanita ini karena dibela oleh sang MC sedikit tercerahkan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mengundang pemeriksa atau tabib lainnya untuk memeriksa korban di tempat ini. Dan beberapa kemudian ada juga namanya Giang Huste. Saya punya resep pil Songxiang yang diresepkan oleh kakak tua. Ini adalah klinik kami. Itu bisa membuktikan bahwa dia punya kondisi jantung yang sudah ada sebelumnya. Rupanya ada dokter cantik lagi yang nongol. Anjrot, mana melonnya gede-gede semua. Anjir, kata sang admin. Pil Xiongxing pertama kali dicatat dalam Fragment Duration Dynasty Song Taiping Huaming Hingjing Jungpang. Pada buku saat itu terutama digunakan untuk mengobati bibi itu, nyeri dada dan penyakit lain dan sengaja yang mirip dengan penyakit jantung. Itu adalah nama pilnya. Confucius tidak berbicara tentang keanehan dan roh kacau orang tua ini. Sudah hidup 60 tahun, dia melihat beberapa orang meninggali saat itu. Wah, mereka sedang memeriksa tidak bisa mengambil napas dan meninggalkan benar-benar tidak ada hubungannya dengan orang lain, kata tabib tua yang berjalan di situ. Banyak terima kasih kepada Nona Jiang dan Pak Tua Ling. Ini karena pembicaraan untuk keadilan, kami benar-benar berterima kasih. Keadaan kematian bibi yang sekarang ini jelas, dan itu juga menjadi panggilan untuk kita semua. Pertama juga pola makan ringan bibi ini, makan daging tiap hari, makanan berlemak, berkonsumsi nasi yang begitu banyak, pembuluh darah kotor karena itu, harus mengkonsumsi lebih sedikit garam dan lebih sedikit minyak agar pembuluh darah kita tetap lancar. Dalam hidup lebih penting lagi untuk menghindari kemarahan dan ketidakstabilan alias emosi ngomel-ngomel di pinggir jalan. Kalian paham? Baiklah semua, mari berbicara. Mengira dia meninggal sendirian. Nasib buruk sekali, kata orang di sini. Setelah melihat bukti-bukti dan dokumen-dokumen dan juga tabib, orang-orang itu pergi dari tempat itu. Janda Meng Yonglun menyapa sang pembela wilayah ini.
dan berterima kasih kepada sang pembela wilayah untuk menyelamatkan nyawaku. Aku benar-benar berterima kasih. Oh, tidak usah repot-repot, Nona. Aku juga terkejut saat aku lewat saja, kata sang MC yang tampaknya ngeles kayak baja. Padahal kalau dilihat dari bodinya mantap jiwa. Dan tampaknya wanita ini tiba-tiba lah dalah kok terjatuh ke pelukan sang MC, membuat tingkat kesukaannya bertambah. Nona pasti kesleo ya pinggangnya. Saya wungsi sedikit tahu pengobatan dan bisa membantu mengobati Nona. Ini tidak seberapa kok. Wah, keahlian medis sang pelindung kota wilayah Wungsi sangat luar biasa. Tidak berlebihan untuk menyebutnya dokter ilahi. Jadi biarkan dia melihat untuk mengetahuinya. Aku juga akan membantu sang pelindung wilayah Willy di sisinya, kata Nona ini yang mempunyai melon gede juga, anjrot. Dalam kasus itu saya akan menyelidiki pelindung wilayah Will ini. Baiklah kalau begitu. Jiang Huling ini benar-benar bantuanku. Wah, benar-benar aku bisa menyelesaikan misi. Hebat. Aku bisa menonton Dokter Ilahi Wu melakukan keahliannya medisnya di bola mataku alias di depan matanya. Aku bisa menaruh ilmu atau mungkin lebih tepatnya praktek secara langsung. Berpindah di kamar Meng Yula, pelindung wilayah Wulitong. Tolong lihat wanita rendahan ini, jangan rasa jijik atau lainnya. Ternyata Wung Yulai merasa dirinya rendah diri karena sering dimaki-maki oleh bibi tadi. Kalau begitu Nona tolong buka baju dan berbaringlah di ranjang, aku akan memeriksamu. Ini sangat ambigu, aku belum pernah melihat ini. Nyonya harap tenang, Dokter Ilahi Wuli bukan orang yang jahat. Dia adalah seorang dokter suci, tidak mungkin melakukan aneh-aneh di sini. Di lain juga ada antara pria dan wanita. Di saat ini aku juga ada di sini. Benar-benar aku juga di sini. Oh, kalau begitu baiklah. Rupanya supaya tidak terjadi ketidakapa-apaan, di sini Nona Wu juga menginisiasikan. Wanita itu langsung membuka pelindung melonnya. Apakah seperti ini? Oh, rupanya dia langsung tidak memakai pelindung apapun. Anjrot. Dengan kekuatan ekstrim sang MC kita. Nyonya, aku akan mengobati Anda sekarang. Jurus totokan dewa 12 jari. Dan langsung disembuhkan dengan terapi khusus. Aduh, aku terasa sakit. Encok boyokmu itu sudah lama. Perasaan umurnya belum sampai 60 tahun sudah ngasih encok seperti ini. Ada memer jaringan lunak dan kaki otot di sini. Biarkan aku membantu Anda mensterilkan dan merelaksaksinya. Oke, sepertinya Anda tidak banyak berolahraga secara normal. Ini sangat luar biasa. Ku di sini akan segera hilang. Sambil wanita itu berteriak-teriak kimochi dan menahan. Wanita itu langsung teriak kimochi. Tuanmu, aku akan terlatih banyak di masa depan. Oh, sangat baik. Kamu harus mendengarkanku untuk membuat tubuhmu lebih sehat dan rileks. Mulai sekarang aku akan mendengarkan pembelaan wilayahmu kepadaku. Dia sangat dominan, tapi membuatku merasa sangat aman. Kesukaan Meng Yulau tambah 15%. Biarkan aku membantumu menyesuaikan posturmu. Lalu aku akan melakukan keterampilan akhirku jadi penikmat bunga. Rupanya di sini sang MC mau menjadi Harmono Jutsu. Xiao Mengking, kekayaan dan kesempatanmu sekarang milikku. Rupanya di sini sang MC mau menghancurkan Xiao Mengxing. Dengan uang Meng Yulau, aku bisa membangun mesin bor hidrolik dan menerima pengrajin unggul.
Dengan begitu aku tambah kaya. Selain itu, keluarga berurusan dengan tekstil jadi jalur distribusi sudah siap. Jika aku bisa menurunkan biaya kain katun dan penjualnya dengan harga penjangkau kepada masyarakat biasa, akan semakin sedikit orang yang mati kepanasan di jalanan pada musim dingin. Dan catatan di sini, mesin bor di sini digunakan untuk pemesanan presesi dinding dalam periam dan laras senapan. Ini membuat lebih efisien. Catatan dari penulis, 48 tangan Wungzi, jari penikmat bunga. Rupanya totokan sang MC menguasai golden jarum sangatlah hebat, membuat wanita itu langsung mengeluarkan suara kimochi-kimochi terus. Ini sungguh luar biasa. Sakit punggungku tampaknya sudah sembuh, kata wanita itu. Belum sepenuhnya sembuh, area ini masih sangat kaku. Biarkan aku membantumu melemaskannya dan menghilangkan pembersihan darah secara menyeluruh. Dan benar saja, dengan teknik akupuntur yang dikuasai MC kita, wanita itu terus mengeluarkan suara kimochi. Anjir, tebasan darah telah bersebur dan membuatku sangat lancar. Peredaran darah yang tadinya kaku menjadi lancar dan menjadi teregenerasi dengan darah yang baru. Terima kasih sang pembela wilayah Wu. Semua ini berkatmu. Oh, sama-sama Nona, ini juga teknik taunin dasar. Semua dokter tabib pasti bisa menggunakan ini. Dan wanita itu pun terengah-engah karena kimochi. Jika teknik tuan dasar sekuat ini, maka yang non dasar pasti lebih hebat. Jiang Guolian menonton dari samping, tampaknya dia benar-benar pengen menguasai teknik langka yang dibilang oleh sang MC. Aku juga ingin mencoba tauna dokter ilmu Wu. Itu sepertinya membuat wanita itu menghayal yang tidak-tidak. Wahai pembela wilayah Wu, aku merasa sepenuhnya rileks di seluruh tubuhku. Sekarang encok boyokku sekarang sudah sembuh. Mari hentikan perawatan di sini. Baiklah, jika kita melanjutkan perawatan, aku takut tidak bisa mengendalikan diriku. Terus pengen enak-enak dan kimochi, batin wanita itu. Baiklah, tapi sebelum itu aku akan menusuk jarum 12 dari alpukuntur yang sangat legenda supaya penyakit pinggangmu tidak kambuh. Di sini nampaknya sang MC mau menusukkan jarumnya ke dalam punggung. Mungkinkah ini teknik alpukuntur Hua tua yang legendaris itu? Nani? Apakah dia sangat sehebat itu sehingga mempunyai teknik yang sudah hilang di dunia perdokteran? Wah, benar. Air laut biru, teknik jarum pembangkit ombak. Dengan jurus ini, pastilah kamu akan menjadi sembuh. Dan dengan suara yang kimochi di sini, wanita ini tidak bisa mengeluarkan kata-kata lain selain kata-kata itu. Selain meningkatkan efek penyembuhan 10 kali lipat, teknik akupuntur ini juga melepaskan dopamin sehingga otaknya akan merasa kimochi dan juga menambah vitalitas dalam hidupnya. Juga aku akan menggunakan teknik supaya dia cepat bisa menerima rahim dan dikaruniai anak yang banyak. Dan wanita ini pun hanya bisa lagi-lagi mengatakan kimoceng. Wanjir, sepertinya dia pun sampai ke alam kayangan, mengawang-awang dan melihat surga dengan ketemu dengan suaminya. Pembela kabupaten sepertinya tujuannya terbaik untukmu. Namanya Yong Zhangyi, mantan suami Wu Yulong. Dia mungkin bisa merawatmu dengan baik, menggantikanku, kata sang suami di sana. Benarkah? Iya, Yulau, aku ada satu permintaan lagi, yaitu aku selalu berurusan dan terlalu lemah dan sakit sehingga tidak dapat memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang suami. Maka aku ingin meneruskan garis keturunanku. Sebelum aku pergi, aku ingin menguji apakah Wung Zungzi ini dapat memberimu kebahagiaan.
Bisakah kau membawanya ke ruang berduka milikku sebagai salah satu penghormatan kepadaku?" Dan wanita itu pun menangis mendengar perkataan mantan suaminya itu. "Karena kau ingin melihat, baiklah." Sepertinya tampaknya wanita itu sudah tidak tahan lagi. Kesukaan Ming Yulau tambah 30%, kata sistem. "Wuyu pembela kabutan, aku punya satu tempat lagi yang terblokir parah. Bisakah Anda ke tempat yang lain untukku?" Rupanya wanita itu sudah tidak tahan lagi dengan semua godaan itu. "Aku berharap kau bisa membantu mengobatinya, anjir." Oke guys, sudah mentok ceritanya sampai 49. Dan jangan lupa like dan komen supaya admin tambah bahagia. See you.